Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maimunah. Saya mahasiswi Universitas Pancasakti Bekasi. Kegiatan ini untuk memenuhi tugas UTS dengan dosen pengampu Ibu Ari Widyastuti, MPD. Pendidikan anak usia dini atau PAUD merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menitikberatkan pada peletakan dasar ke arah pertumbuhan dan perkembangan fisik atau koordinasi motorik halus dan kasar, kecerdasan, daya pikir, daya cipta, kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual, sosio-emosional, sikap dan perilaku, serta agama, bahasa, dan komunikasi sesuai dengan keunikan dan tahapan-tahapan perkembangan yang dilalui oleh anak usia dini. Rentangan anak usia dini menurut pasal 28 UUD Sidiknas nomor 20 tahun 2003 ayat 1 adalah 0-6 tahun, sementara menurut kajian rumpun keilmuan PAUD dan penyelenggaraannya di beberapa negara, pendidikan anak usia dini dilaksanakan pada usia 0-8 tahun. A. Pandangan tentang anak usia dini. Anak merupakan individu yang sedang menjalani proses dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Proses ini yang kemudian menentukan bagaimana anak menjalani kehidupan dewasa selanjutnya. Anak adalah keturunan yang kedua setelah ibu bapa atau manusia yang masih kecil, berkisar usia 3-6 tahun, menurut Hadis Subrata tahun 1988. Ki Hajar Dewantara 1962 menyatakan bahwa anak sebagai kodrat alam memiliki pembawaan masing-masing dan sebagai individu yang memiliki potensi untuk menentukan pengetahuan secara tidak langsung akan memberikan peluang agar potensi yang dimiliki anak dapat berkembang secara optimal. Ada 3 pandangan filosofis dari Eropa yang berpengaruh dalam istilah menggambarkan anak-anak. 1. Pada abad pertengahan, pandangan dosa asal original Xinfu yang secara khusus muncul selama abad pertengahan. 2. Mendekati akhir abad ke-17, pandangan tabula rasa dicantumkan oleh ahli filosofis Inggris oleh John Locke. 3. Pada abad ke-18, pandangan kebaikan alami ditawarkan oleh ahli filosofi Prancis kelahiran Swiss Jean-Jacques Rousseau. Teori perkembangan anak usia dini. 1. Teori psikoanalisis. 2. Teori kognitif. 3. Teori perilaku dan sosial kognitif. 4. Teori etologi. 5. Teori ekologi. Ada 8 hukum perkembangan. 1. Hukum tempo perkembangan. 2. Hukum irama perkembangan. 3. Hukum konvergensi perkembangan. 4. Hukum kesatuan organ. 5. Hukum hierarki perkembangan. 6. Hukum masa peka. 7. Hukum perkembangan dini. 8. Hukum rekapitulasi. Tahapan perkembangan anak usia dini. 1. Sistematis, berarti perubahan dalam perkembangan bersifat saling kebergantungan atau saling mempengaruhi antara bagian organisme atau fisik dan psikis, dan bagian-bagian tersebut merupakan satu kesatuan yang harmonis. 2. Progresif, berarti perubahan yang menjadi bersifat maju, meningkat dan mendalam, meluas, baik secara kuantitatif, fisik maupun kualitatif atau psikis. 3. Berkesinambungan, berarti perubahan pada bagian atau fungsi organisme berlangsung secara beraturan dan berurutan. Perubahan tersebut tidak secara kebetulan atau meloncat-loncat.
Fase perkembangan. Fase perkembangan dapat diartikan sebagai penahapan rentang perjalanan kehidupan individu yang diwarnai ciri-ciri khusus atau pola-pola tingkah laku tertentu. Fase perkembangan tersebut secara garis besar dapat digolongkan menjadi 3, yaitu berdasarkan analisis biologi, didaktis, dan psikologis. Karakteristik perkembangan anak usia dini. 1. Perkembangan anak usia 0-2 tahun. 2. Perkembangan anak usia 2-3 tahun. 3. Perkembangan anak usia 3-4 tahun. 4. Perkembangan anak usia 4-5 tahun. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini. 1. Faktor internal. A. Perbedaan ras atau etnik atau bangsa. B. Keluarga. C. Umur. D. Jenis kelamin. E. Kelainan genetik. F. Kelainan kromosom. 2. Faktor eksternal. A. Faktor pranatal. 1. Gizi. 2. Mekanis. 3. Toksin atau zat kimia. 4. Endokrin. Diabetes mellitus dapat menyebabkan makrosomia, kardiomegali, hiperplasia adrenal. 5. Radiasi. 6. Infeksi. 7. Kelainan imunologi. 8. Anoksia embrio. 9. Psikologi ibu. B. Faktor persalinan. C. Paskanatal. D. Faktor lingkungan. Kesimpulan. Anak memiliki suatu ciri khas yang selalu tumbuh dan berkembang sejak saat konsepsi sampai berakhirnya masa remaja. Pentingnya memahami karakteristik anak usia dini membuat kita mengetahui bahwa usia dini merupakan usia yang paling penting dalam tahap perkembangan manusia. Pengalaman awal pun sangat penting bagi tumbuh kembang anak, dan perkembangan fisik, psikis mengalami kecepatan yang luar biasa di usia dini. Mengetahui dan memahami beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kondisi proses pertumbuhan dan perkembangan anak dapat mendeteksi kelainan yang terjadi dan segera mungkin dapat mengatasi permasalahannya.